Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Faras Mubarok dari kelas 4 PAIE dengan NIM 231210172 akan membacakan materi tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup kompetensi yang harus dicapai peserta didik, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum. Yang pertama, membantu peserta didik menyediakan panduan pembelajaran yang sistematis agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu menyiapkan sumber daya manusia atau SDM, membentuk lulusan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu membentuk karakter bangsa, mengembangkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam kehidupan siswa. Yang selanjutnya yaitu peran kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pembelajaran, mengarahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu sebagai alat peningkatan mutu pendidikan, memastikan standar kualitas pendidikan di setiap jenjang. Yang ketiga yaitu sebagai sarana adaptasi, menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang keempat yaitu sebagai media pengembangan potensi peserta didik, mengembangkan keterampilan, bakat, dan minat siswa secara optimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi akademik, memberikan landasan keilmuan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sosial, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan diri, mendorong pengembangan potensi dan keterampilan individu. Yang keempat yaitu fungsi administratif, menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat kurikulum. Yang pertama, bagi siswa, membantu dalam memahami materi secara sistematis dan meningkatkan keterampilan belajar. Yang kedua, bagi guru, menjadi pedoman dalam menyusun strategi dan metode pengajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, memastikan keseragaman dan keterpaduan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, bagi masyarakat, menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perancangan, perbaikan, dan evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengadaptasi kurikulum agar relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien,
Yang ketiga, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, yaitu memenuhi standar pendidikan nasional dan internasional, menyesuaikan kurikulum dengan standar kompetensi global. Selanjutnya, yaitu peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama, sebagai alat transformasi pendidikan, membantu perubahan dalam sistem pendidikan agar lebih baik. Yang kedua, sebagai panduan bagi guru, memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mengarahkan pembelajaran agar mencapai kompetensi yang diinginkan. Yang terakhir, yaitu sebagai sarana inovasi pembelajaran, mendorong metode pembelajaran baru yang lebih efektif. Selanjutnya, yaitu pengertian kurikulum development. Kurikulum development adalah proses sistematis dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Contoh kurikulum development. Yang pertama, pengembangan kurikulum merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran. Yang kedua, yaitu STEM, Science, Teknologi, Engineering,